Wukuf Bapak dan Ibu itu adalah puncaknya haji. Kalau orang yang tidak wukuf di Padang Arafah, dia tidak haji. Nah, kalau ada orang yang sakit, dibawa dengan ambulan ke sana, namanya safari wukuf. Jadi dia sejenaknya di situ, Haji Arafah. Ini puncak. Kenapa itu puncak Bapak dan Ibu? Karena itulah ketika Allah membanggakan jemaah itu kepada para malaikat. Lihatlah hamba-hambaku yang datang dari seluruh penjuru negeri dengan rambut yang lusuh dan berdebu. Apa kata Allah? Dosa-dosa mereka aku ampuni, kata Allah kepada malaikat. Bagus Allah kejadian ke malaikat seperti itu pada Ibu. Karena dulu malaikat kau pernah protes kepada Allah ketika Allah akan menjadikan anak Adam menjadi khalifah di muka bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Kenapa manusia yang akan mempertumpahkan darah akan menjadikan khalifah di muka bumi? Kejadian malaikat. Nah, itulah insya Allah Tuhan dan hamba-hambaku insya Allah datang dari tapi dan jiwa kau bersujud di siko, dosa-dosanya dinampuni kepada malaikat. Yang satu. Yang kedua, disitulah sarana komitmen dari jemaah haji menyesali. Pertama dulu bertobat, ya komitmen tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat. Apa bertobat itu? Mengaku dulu, mengaku salah, kemudian menyesal, kemudian berkomitmen tidak akan membuat hal yang sama. Itu makna tobat. Jadi sana kita juga seperti itu di sini. Bapak dan Ibu, baik yang di Padang Arafah maupun Bapak dan Ibu yang nanti malam bangun di tengah malam, 3 hal itu perlu dalam kita bertobat ataupun dalam salat taubat kita. Tubu ilallah taubatan nasuha. Asyarabukum ayyukaffir ankum sayi'atikum wa yadkhulul jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagaimana kita bisa bertobat kalau kita tidak pernah mengakui kesalahan kita? Nah, ini resepnya saya sampaikan kepada Ibu dulu. Saya sering menyampaikan ini. Inventarisir dulu dosa-dosa kita yang besar. Kalau kita berdoa nanti tengah malam Bapak Ibu, ya Allah ampuni sekalian dosa-dosamu. Ya Allah ampuni sekalian dosa-dosamu. Pak Yos minta, Pak Yos minta, Pak Yos. Pak Yos minta, Pak Yos minta. Bingung Pak Yos kan? Bingung kan Pak Yos? Minta apa Pak? Apa yang minta? Sama dengan itu. Ya Allah ampuni, ampun dosa suami saya. Mengang kira-kira seperti itu. Makanya kita perlu ungkapkan itu. Makanya kalau kini pertanyaan ke ibu-ibu, coba sabuin dosa-dosa ibu nanti nak nama ibu, malu lah. Nah, tapi bekor tiba di rumah pada ibu, menung seorang cetak, terdamai deh. Waktu SMA mau pernah tuh, waktu kuliah mau pernah kok. Pasti tekan ada masalah. Waktu kau pernah melawan orang tuamu, waktu kau LGBT dalam gaya ambo untuk kuliah mau baik menonton di pacaran mau, ya kan misalnya kan, akan pada itu pasti ingat kita dosa-dosa kita, apalagi yang lebih dari itu, ya, inventarisir cetak di HP. Bapak dan Ibu, kalau sudah kita catat dari monster dosa itu akan mengalir terus. Diputar film itu lagi. Televisi ke belakang. Ketika itu sudah ada dalam catatan kita, sudah dalam pikiran kita, kita bicara kepada Allah, baru kita bisa menangis pada. Ya salah kan, mengaku salah. Tapi kalau tidak pernah kita menyadari itu, kita salah, kita tidak pernah menangis. Tidak ada. Ya Allah, aku berlakukan ini ya Allah di hadapanmu ya Allah. Itu kejadian Allah. Engkau melihat aku ya Allah ketika itu ya Allah. Baru aku menyesal ya Allah, ampuni aku ya Allah. Nah, itu Pak.
Ya Allah, ampuni sekalian dosa-mu dari kata sampai kamu ada sesuatu. Menyesal, mengakui, menyesali, kemudian komitmen ya Allah. Ada komitmen ke depan. Ini yang harus kulakukan ya Allah. Haji juga seperti itu di padang Arafah itu. Dia membuat komitmen dengan Allah. Ini loh progres. Aku sudah kembali dari Mekah. Itu di Wukuf pada padang Arafah. Kemudian haji juga dan wukufnya di padang Arafah. Kemudian pergi ke Muzdalifah. Dia memilih batu, Pak. Apa ya, Pak? Ya, Bu Haji ya, memilih batu. Pilih. Apa kau yang memilih batu aslinya? Apa batu yang dipilih? Apa maknanya pada ini? Sawananya. Iko nanelo, ko namburu, ko sifat-sifatnya salamu ko yang kurang baik. Ko namburu. Yang buruk-buruk tadi Bapak dan Ibu, inilah yang kita letakkan. Meletak juga sifat ego, sifat sifat dengki, sifat iri, hasad, fitnah, dan kita semua lemparkan. Itu. Jadi ada di situ pilihlah kebaikan. Iko yang kanan, kiri. Ini komitmen. Ya Allah, balik haji koyang. Dan kau akan buang nanti bersama dengan terjumlah. Jadi bukannya pilih batu itu apa? Kita pilih batu di situ. Batu banyak loh di apa? Di Mina itu kan? Iya dah, Bu. Biasa di Mina itu kok. Tapi kenapa kita lakukan di situ? Karena kita harus ada nuansanya. Coba bayangkan kepada ini. Kalau itu dilakukan oleh jemaah haji dengan hatinya, maka juga. Nah, satu lagi Pak Kadis ya. Setelah melontar jumrah, melakukan tawaf ibadah, menuju hanya kepada Allah. Apa yang dilewati di situ? Maqam Ibrahim dan Hijr Ismail. Apa maknanya? Ini pengorbanan. Tauhid, cinta kepada Allah. Kecintaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melebihi cinta kepada apapun juga selain Allah. Ini maknanya pada Ibu. Tawaf. 7 hari dalam seminggu hanya menuju kepada Allah. Waqtasimu bihablillahi jami'an, menuju Allah yang Esa. Dia mengorbit dalam garis orbit yang benar kepada Allah. Coba jemaah haji kalau dia bertawaf itu dalam orbitnya kepada Ibu, bergeser ke kanan kepada Ibu, akan tapi jauh. Kan terlintas. Apalagi melawan arus tawaf. Nah, dia terbalik. Dibijai orang out di situ. Tapi berjalan dalam garis orbitnya. Ini makna tawaf. Ketika jemaah haji berjalan dalam garis tawafnya, bagaikan bulan yang bertawaf mengelilingi bumi, bumi bertawaf mengelilingi matahari, matahari bertawaf mengelilingi arasnya Allah, hanya menuju Allah. Wallah, itulah kita dalam garis orbit menuju Allah yang Esa, dalam pusaran energi yang membuat seluruh jiwa manusia terpaut kepadanya. Itulah apa? Itu maknanya. Setelah kembali ke tanah air, jemaah haji tetap terpaut hatinya ke sana. Rindu selalu untuk Baitullah. Rindu Baitullah. Ketika dia sholat, dia merasa selalu berada di dalamnya. Ini maknanya seperti itu. Kan berbeda. Oh, salat di masjid sholat khusyuk awak. Oh, salat di masjid sholat khusyuk. Kan itu yang diungkapkan oleh jemaah. Dengar nanti setelah pulang, itu yang mereka ungkapkan. Akhir pada gue yang disampaikan adalah sa'i. Inna safa wal marwata min syairillah. Ini syiar-syiar Allah. Safa marwah, safa marwah. Ini Bapak dan Ibu, saya contohkan nih, Pak. Ini bukit Safa. Ini bukit Marwah. Di sini ada Ka'bah. Ya Bu ya. Ini ada Ka'bah. Siti Hajar itu berlari mencari air itu dari bukit Safa ke bukit Marwah.
upaya yang tidak kenal lelah. Ada suatu kecerdasan sangat luar biasa yang upaya itu hanya dengan kekuatan kepada keyakinan kepada Allah. Padang pasir loh, mana ada air di padang pasir. Tapi karena usaha itu dia lakukan untuk melaksanakan amanah dari Allah, untuk memberi seteguk air untuk putra kesayangannya itu diamanahkan kepadanya setelah ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim, dia lakukan. Allah Al-Wahhab yang Maha Pemberi, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim memancarkan air itu di dekat Ka'bah, bukan di Bukit Safa dan juga bukan di Bukit Marwah, bukan di situ. Apa maknanya? Walaupun Bapak dan Ibu bekerja di Dinas Kehutanan, berbuatlah maksimal. Sebagaimana Siti Hajar berlari dari Bukit Safa. Walaupun mungkin rezeki itu bukan di Dinas Kehutanan didapatkan, bukan di sini. Rezeki itu mungkin didapatkan di tempat yang lain. Sebagaimana air Zam-Zam yang mengancar di dekat Ka'bah. Yakinlah Bapak ini. Dan ini banyak dibuktikan oleh jemaah haji. Walaupun dia berusaha untuk akhirnya ONH itu bukan dari hasil pekerjaan, tapi adalah dari anaknya misalnya kan, atau dari saudaranya. Atau mungkin saya juga menikmati seperti itu, bukan dari gaji saya waktu menjadi ASN, bukan dari TPP tunda saya ASN, tapi adalah dari menjadi pendamping haji. Jadi haji gratis, haji ASN Abidin, Haji Abidin. Itu. Jadi tawaf di situ, sa'i di situ. Jadi bersa'ilah maksimal. Sehingga air Zam-Zam itu akan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari uraian tadi, ini hanya bukan untuk haji, juga untuk kita. Talbiyah itu bisa kita translate untuk kita juga. Waktu kita datang ke masjid, aku datang ya Allah menurut panggilan ya Allah. Kan panggilan Allah. Waktu kita sholat juga datang, kita datang menurut panggilan Allah. Katakan, dan kita ungkapkan sama dengan bacaan-bacaan sholat yang kita lakukan. Nah, juga ke peribadatan yang lainnya. Kemudian apa yang kita ambil dari wukuf di padang Arafah, mari kita cari juga tempat-tempat yang mustajab kita untuk bisa berdoa kepada Allah. Bangun di tengah malam. Nanti juga pada bapak-bapak di antara dua khutbah berdoalah, Bapak. Berdoalah. Di antara dua khutbah itu juga mustajab doanya di situ. Bangun di tengah malam seperti Pak Kadis kita jam 3, jam 5 sudah bangun. Kemudian bagaimana kita berdoa? Seperti disampaikan tadi, akui, kemudian sesali, dan hukum tidak berbuat. Kemudian bagaimana kita melontarkan juga sifat-sifat. Kita juga telah menyembelih kurban kemarin. Kita sembelih sifat-sifat itu. Yakinkan itu pada bahwa kita sembelih. Sifat-sifat hewani, sifat syaitannya yang kita sembelih. Jika yang terjadi sifat-sifat yang baiknya. Kemudian kita bertawaf setiap hari. Salat dalam 5 waktu semalam. Karena itu perputaran juga. Perputaran waktu. Ada bagaimana matahari juga bertawaf. Bisa tawaf kita dalam 5 waktu sehari semalam, 7 hari dalam sehari, tidak lepas waktu sebelumnya jam ya. Kemudian kita berbuat maksimal dari dinas kehutanan pulang ke rumah ke dinas, pulang dinas, ini sa'i kita maksimalkan. Kalau semua penduduk negeri Indonesia, walau ana ahlal qura amanu wattaqu la fatahna bil barakati minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fakasnahu bima kanu yaksubun. Kalau semua penduduk negeri ini beriman dan bertakwa bisa membuktikan semua tadi kepada Allah Subhanahu, maka Allah menaikkan berkah dari langit dan bumi. Air Zam-Zam itu akan terpancar di bumi Indonesia ini. Itu sebagaimana tadi, kalau kita berbuat maksimal dengan faiza azam tafattawakkal Allah. Berbuatlah maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu. Allah yang akan memberi semuanya. Tapi kalau tidak kepada dia, jemaah haji yang pakaian ihramnya hanya di Mekah, kemudian kembali di tanah suci Mekah, pakaian ihramnya memang ditanggalkan, tapi tidak menjadi pakaian jiwa.
Kalau terjembrahnya juga seperti itu, kerikil-kerikil yang terlempar ke sana sampai di Indonesia ditelan lagi kerikilnya, bahkan dicampur dengan aspal lagi dimakan lagi, kertas-kertasnya juga dimakan lagi. Nah, ini artinya. Inilah kenapa bangsa kita tidak mau maju. Kenapa air zam-zam itu tidak memancar di bumi Indonesia, sehingga yang muncul itu adalah bencana dan bencana, tsunami dan semuanya yang hidup kita sampai sekarang seperti ini. Karena kita belum lagi melemparkan kerikil-kerikil itu. Setelah kita lemparkan kerikil, kita telan lagi. Itu saja Pak Kadis. Mari semuanya kita lemparkan semuanya, jangan kita telan lagi kerikil-kerikil itu. Agar air zam-zam memancar dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam institusi kita, baik dalam kita berbangsa, apalagi bagi kita masyarakat Minangkabau, adat bahasa bisa serat bahasa di kita belah. Itu agaknya Bapak dan Ibu yang akan kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.